Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan percobaan praktikum indikator asam basa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kira Rindani dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Duta Pradana Prasta dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Elistiawan dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Habibi Mufti Alawi dari absen 14. Selamat menyaksikan. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa adalah suatu zat yang dapat mengidentifikasi apakah suatu zat tersebut asam, basa, ataupun netral. Salah satu contohnya yaitu lakmus. Bahkan kita bisa memakai indikator alami. Mengapa kita harus belajar asam basa? Mempelajari asam basa dapat memahami sifat-sifat kimia suatu larutan dan menggunakannya dalam berbagai kebutuhan. Contohnya seperti cuka dalam buah bakso, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam bidang kimia. Nah, kok bisa bahan alam menjadi indikator asam basa? Bahan alam dapat dijadikan sebagai indikator asam basa karena bahan alam pada umumnya mengandung zat warna tertentu, biasanya kelompok antosianin atau karotenoid. Senyawa-senyawa tersebut memiliki struktur yang pekat terhadap keasaman lingkungan. Perbedaan tingkat keasaman mengubah strukturnya yang padat, akhirnya menghasilkan warna yang berbeda. Nah, gimana sih cara milih bahan yang bisa dijadikan sebagai indikator asam basa? Nah, bahan alam yang dapat dijadikan indikator asam basa harus memiliki pigmen yang dapat merubah warna saat berinteraksi dengan larutan asam atau basa, serta memiliki perubahan warna yang mudah dideteksi dan sensitif terhadap pH. Nah, bahan yang kami pakai untuk percobaan indikator asam basa ada 3 buah, 3 bunga, dan juga 3 sayur. Nah, di sini ada 3 bunga. Yang pertama adalah buah cherry. Yang kedua adalah bunga sokak. Dan yang terakhir adalah bunga telang. Selanjutnya, 3 buah yang dipakai pada percobaan ini, yang pertama adalah jambu, yang kedua adalah jeruk, lalu yang ketiga adalah apel. Nah, untuk 3 sayurannya, yang pertama ada bawang merah, yang kedua ada kunyit, dan yang terakhir ada daun bayam. Nah, kita juga menggunakan 2 jenis larutan. Yang pertama ada larutan cuka dan juga larutan air sabun. Nah, untuk alat yang kami gunakan ada coet dan juga tempat ini, lalu juga ada pisau, ada juga sendok, dan juga palet. Untuk bahan pertama yang kita gunakan adalah kunyit. Langkah pertama yang dilakukan adalah memotong kunyit tersebut menjadi bagian-bagian kecil agar nantinya mudah untuk dihaluskan. Jika sudah terpotong kecil, pindahkan kunyit tersebut ke wadah yang terpisah agar lebih mudah untuk dihaluskan. Lalu gunakan coet untuk menghaluskan kunyit tersebut. Jika sudah halus, pindahkan kunyit tersebut ke wadah palet. Nah, jangan lupa palet kunyit tersebut dibagi menjadi 3 untuk melihat reaksinya terhadap larutan asam dan juga basa. Jangan lupa tambahkan sedikit air agar warnanya lebih terlihat. Jika warna air sudah terlihat, campurkan air sabun ke salah satu wadah palet dan juga tuangkan larutan cuka ke salah satu palet yang lainnya. Jika sudah, kita dapat mengaduk larutan yang sudah dicampurkan. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Untuk kunyit, larutan asam menjadi lebih terang, sedangkan larutan basa warnanya tetap dan tidak merubah warna asli dari kunyit tersebut. Bahan
Bahan selanjutnya yang kita pakai adalah jeruk. Jeruk kita masukkan dan kita hancurkan sampai jeruk tersebut tidak berbentuk sama sekali. Kemudian jeruk yang sudah hancur kita bagi 3 ke dalam 3 palet yang sudah disediakan. Jeruk tersebut kita beri air secukupnya agar jeruk tersebut merata dan warnanya keluar dengan jelas. Kemudian jeruk yang sudah digerus, ampasnya kita peras agar air dari jeruk tersebut keluar. Lalu kita masukkan larutan basah yaitu air sabun dan juga larutan asam yaitu air cuka. Larutan basah tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Larutan asam menunjukkan bahwa warna jeruk menjadi lebih cerah. Kemudian untuk yang netral tidak terdapat perubahan sama sekali. Nah, selanjutnya adalah buah jambu. Setelah kita potong dan haluskan, seperti pada percobaan sebelumnya, kita bisa tempatkan jambu yang telah dihaluskan di palet. Kita bagi jadi 3 ya. Nah, selanjutnya kita bisa campurkan jambu yang telah kita tempatkan dengan air sabun, air cuka, dan netral. Kita bisa lihat setelah diaduk, jambu yang telah kita campur dengan cuka berubah menjadi warna pink gelap. Lalu dengan air sabun akan berubah menjadi pink muda. Dan yang netral biasa saja. Nah, jadi... Nah, selanjutnya adalah bunga telang. Potong kecil-kecil bunga telang, lalu pindahkan ke dalam wadah untuk digerus supaya sari warnanya keluar. Setelah itu pindahkan ke dalam palet menjadi 3 bagian. Dan juga tambahkan sedikit air supaya warna makin terlihat. Setelah itu tambahkan air sabun atau basa dan juga cuka atau asam. Nah, sudah terlihat untuk warna hijau adalah campuran menggunakan air sabun atau basa, dan untuk warna merah adalah campuran cuka atau menggunakan asam. Nah, untuk selanjutnya kita hanya mengulang beberapa tahap seperti sebelumnya. Untuk daun bayam bisa dilihat tidak terjadi perubahan apapun untuk menggunakan basa ataupun asam. Berikutnya ada tanaman blood cherry. Langkah pertama yaitu digerus, lalu tambahkan sedikit air agar warnanya lebih terlihat. Jika sudah, masukkan air sabun dan juga larutan cuka ke 2 palet yang berbeda. Lalu aduk larutan tersebut agar tercampur rata. Jika sudah, dapat dilihat bahwa yang basah lebih terang dibandingkan yang asam. Berikutnya ada bawang. Langkahnya sama seperti yang lain, dipotong lalu digerus dan ditambahkan sedikit air. Lalu dipindahkan ke 3 wadah palet berbeda. Setelah itu, tambahkan air sabun dan juga larutan cuka dan diaduk hingga rata. Nah, jika sudah diaduk dengan hingga rata, dapat dilihat bahwa yang basah lebih gelap dan yang asam lebih terang. Berikutnya bunga soka. Langkahnya sama, yaitu digerus, diberi sedikit air agar warnanya lebih terlihat. Lalu dipindahkan ke 3 palet yang berbeda. Jika sudah, tambahkan air sabun dan juga larutan cuka ke palet yang berbeda.
dapat dilihat bahwa air basa mengubah warna dari daun coka menjadi lebih gelap dan yang asam menjadi jauh lebih merah. Berikutnya ada apel. Langkahnya sama, dipotong kecil-kecil, dipindahkan agar mudah untuk digerus, lalu ditambahkan sedikit air agar warnanya lebih terlihat. Nah, jika sudah halus, pindahkan apel tersebut ke 3 wadah palet yang berbeda. Lalu masukkan air sabun dan juga larutan cuka. Nah, pada apel ini tidak ada perubahan warna yang terjadi pada larutan asam maupun basa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu cara membuat indikator asam basa dari bahan alami, yaitu dengan menggerus beberapa bahan sampai halus, kemudian diperas hingga mendapatkan ekstrak dan tambahan air. Kemudian tempatkan ekstrak tersebut masing-masing di gelas yang berbeda. Tambahkan larutan cuka dan juga tambahkan larutan basa dan ditambahkan dengan air biasa atau netral. Dalam melakukan praktikum ini, terdapat beberapa sifat asam basa dengan menggunakan indikator alami. Salah satu sifat asam yang dapat disimpulkan dalam praktikum ini adalah larutan asam dapat mengubah warna indikator menjadi lebih terang, sedangkan larutan basa mengubah warna indikator menjadi lebih gelap. Namun, tidak semua bahan alami yang digunakan pada praktikum mengalami perubahan warna yang signifikan. Dan yang terakhir, selama melakukan praktikum, terdapat beberapa bahan alami yang mengalami perubahan warna secara signifikan, di mana bahan alami tersebut cocok untuk dijadikan sebagai indikator asam basa alami. Perubahan warna indikator yang dimaksud adalah ekstrak bunga telang yang berubah warna menjadi ungu muda ketika dicampur dengan larutan asam dan menjadi lebih gelap ketika dicampur dengan larutan basa.